Jadi ruwiya fi'il madi majhul. Hanya huruf jer an-nabi majrur yang dijerkan dengan kasroh. Sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah kalimat i'tirodiyah. Anna huruf nasab dan taukid, hu-nya domir mutasil sebagai isim anna. Kolaknya fi'il madi dengan fa'ilnya huwa sebagai khobar anna. Ya, jadi annahu kola nanti sampai makulul kaulinya itulah naibul fa'ilnya. Jadi naibul fa'il dari ruwiya itu adalah kalimat annahu kola. Tidak akan sempurna kalau tidak ketemu makulul kauli. Maka depannya dibaca makulul kauli. Ini bacanya to'amu. Kenapa dibaca to'amu? Mubtada. Oke. To'amu mubtada yang dirofakkan dengan domah wa huwa mudhaf. Al-jawadi mudhaf ilaih yang dijerkan dengan kasro. Dawaun khobar dari to'amul jawadi. Jadi dawaun khobar dibaca rofa ya. Dawaun mubtada khobar yang dirofakkan dengan domah. Jadi to'amul jawadi dawaun. Nah, ini satu kalimat. Nah, ini sebagai makulul qauli. Ya. Jadi kola akan sempurna ketika ketemu makulul qauli gitu. Ya, annahu bahwasanya beliaunya adalah nabi, kola beliau bersabda, to'amul jawadi. Makanan orang yang dermawan adalah dawaun, obat. Subhanallah. Sebaliknya, wa to'amul bakhili. Nah, ini wawunya atop. To'amu maktuf dari maktuf alaihnya lafad to'amu sebelumnya. Wa huwa mudhaf al-bakhili mudhaf ilaih yang dijerkan dengan kasroh. Baru disebut khobar depannya. Daun. Ya. Masya Allah. Daun. Jadi saya ulang. Wawunya atop, to'amu maktuf dari maktuf alaihnya lafad sebelumnya. Nah, lafad sebelumnya adalah mubtada. Maka to'amu ini pun mubtada. Karena maktuf kedudukannya sama dengan maktuf alaih. Jadi to'amu, kalau dibaca ya to'amu maktuf dari maktuf alaihnya lafad to'amu wa huwa mudhaf al-bakhili mudhaf ilaih yang dijerkan dengan kasroh. Daun khobar yang dirofakkan dengan domah yang bertanwin. Jadi kalau diartikan wa to'amul bakhili dan makanan orang bakhil adalah daun, penyakit. Subhanallah. Ini kata Nabi ya. Lihat. Ruwiya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Ya, bahwasanya beliau bersabda, to'amul jawadi dawaun. Makanan orang yang dermawan adalah obat. Wa to'amul bakhili. Dan makanan orang yang bakhil adalah daun, penyakit. Subhanallah. Ini makanya jadilah orang yang dermawan. Abi Syamil, izin Ustadz, monggo ya. Ada keperluan ya. Oke, monggo. Oke. Ya, nyambung ya. Subhanallah itu. Makanya jadilah orang yang dermawan gitu ya. Ternyata ketika kita tergolong orang yang bakhil, maka makanan yang ada di kita adalah merupakan penyakit. Ya, Masya Allah. Tapi kalau kita digolongkan orang-orang yang dermawan, maka makanan yang ada pada diri kita adalah dawaun, obat. Masya Allah. Neneng Daryati, astagfirullah. Jadi takut ya. Ya, jadi kita harus hati-hati Bu Neneng ya. Nah, maka jadilah orang yang dermawan. Dan ingat, dermawan itu di sini masih ada batasan ya. Nah, biqadri taqati. Jadi tidak habis-habisan. Ya, ketika kita punya uang 200.000, kemudian ada yang memintanya atau meminjamnya, ya tidak diberikan semua. Kalau keimanan kita belum nyampe, ya kita masih pakai biqadri taqati dengan kadar kemampuan kita. Jadi waqala, qolanya adalah fi'il madi ba'du fa'il yang dirofakkan dengan domah. Wa huwa mudhaf. Al-udabai, itu yang benernya ya. Nah, karena ini adalah sebagian ahli bahasa itu artinya al-udabai. Al-bakhilu, nah ini. Al-bakhilu dibaca al-bakhilu adalah mubtada ya, yang dirofakkan dengan domah.
Laisa adalah akhwatnya kana. Ya. Laisa akhwatnya kana ya, jadi fi'il madi nakis. Begitu. Berarti domirnya huwa. Kalau domir huwa belum bisa menjadi isim laisa. Nah, kebetulan di depannya adalah jar majrur. Maka jar majrurnya menjadi khobar laisa muqaddam. Maka depannya dibaca isim laisa muakhor. Isim laisa muakhor itu dibaca rofa. Jadi khalilun. Ya, jadi laisa lahu khalilun. Begitu ya. Gitu. Jadi isim laisanya muakhor. Ya. Jadi al-bakhilu, orang yang bakhil itu baginya tidak ada belas kasihan. Nah itu. Lihat Korun ya. Korun itu meninggalnya dengan hartanya. Itu Korun itu. Meninggalnya dengan hartanya. Ya. Dimasukkan ke dalam bumi dengan hartanya. Itulah nasib orang bakhil. Sejarah itu mencatat Korun meninggal dengan hartanya. Ketika Quran bercerita sejarah, maka terulang. Siapapun ketika kita bakhil, maka kita pun akan mati dengan hartanya. Dikubur hidup-hidup dengan hartanya. Itu Korun. Dan kita pun ketika bakhil seperti itu. Dikubur hidup-hidup dengan hartanya. Cuman peristiwanya tidak persis seperti Korun. Kalau Korun secara fisik itu dikubur hidup-hidup dengan hartanya. Untuk orang sekarang, mungkin menjelang kematiannya, sakit dulu. Dan sakitnya itu menghabiskan harta yang sudah dikumpulkan.